حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala yudlil wa la hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Tak lupa, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Hadirin rahimakumullah, seperti yang telah kita ketahui bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah serta penuh ampunan. Dan juga bulan Ramadan ini seringkali disebut dengan bulan turunnya Al-Quran, yang mana hal ini seringkali disebut sebagai peristiwa nuzulul Al-Quran. Al-Quranul Karim pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauhul Mahfuz, yang mana di Lauhul Mahfuz ini tidak ada seseorang pun yang mengetahui bagaimana proses dan kejadiannya di Lauhul Mahfuz. Kemudian setelah di Lauhul Mahfuz, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ke Baitul Izzah. Baitul Izzah merupakan langit yang dekat dengan bumi. Al-Quran diturunkan ke Baitul Izzah ini dalam waktu proses hanya 1 malam saja. Jadi langsung Al-Quran dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkannya dalam 1 malam ke Baitul Izzah. Dan setelah dari Baitul Izzah, Al-Quranul Karim ini diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril. Selama masa hidupnya, yaitu Rasulullah SAW berusia 63 tahun dan Rasul diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu ketika usia 40 tahun. Jadi 63 tahun dikurangi 40 tahun, hasilnya adalah 23 tahun. Dan selama itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur, baik ada yang 5 ayat, 10 ayat, ataupun berapa ayat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang berlangsung pada saat itu. Pada waktu selama usia 23 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu Al-Quran yaitu terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama pada 13 tahun diturunkan wahyu Al-Quran itu di Makkah, kemudian 10 tahun di Madinah. Maka dalam Al-Quran dari beberapa surah ada yang surah Makkiyah dan ada yang surah Madaniyah. Surah Makkiyah adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertempat atau tinggal di Mekah dan belum hijrah ke Madinah. Dan surah yang diturunkan di Madinah yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hijrah ke Madinah. Jadi disebutlah surat ini ada Makkiyah dan ada Madinah. Hadirin rahimakumullah. Lalu apa sih esensi dari diturunkannya Al-Quran sehingga saking istimewanya
Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu ayat khusus di antara rangkaian ayat-ayat Ramadan yang lainnya, yaitu terdapat di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudan linnas. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Yang artinya, di bulan Ramadan inilah kami turunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Seperti yang telah kita ketahui berdasarkan ayat tadi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya semata-mata menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada umat manusia. Al-Quran ini dimulai dari surah Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Ini merupakan pedoman hidup manusia, yang mana jika kita mengikuti seluruh aturan atau pedoman yang terdapat di dalam Al-Quran, insya Allah niscaya hidup kita akan aman, tentram, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kemudahan bagi segala urusannya. Masya Allah, sangat luar biasa bukan? Betapa hebatnya Allah menurunkan Al-Quran kepada kita selaku umatnya. Al-Quran inilah yang akan menyelamatkan kita kelak di akhirat. Dan Al-Quran inilah merupakan pedoman hidup bagi manusia di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu, mari perbanyaklah membaca Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Dan marilah kita mengamalkannya, walaupun satu ayat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah disampaikan dan kita bisa terus rajin baca Al-Quran. Sekian, akhirul kalam, billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La